Allah, Allah. Tapi nggak bersuara ya. Maksud cuma kita toh yang tahu. Jadi mulut kita dikatukan, ditarik dari pusat, dilepaskan dari mulut. Jadi maksud itulah sebabnya dingin, panas. Kalau ilmu kesehatan kan semua kita tahu, karbon dioksida dan juga nitrogen oksida, nah itu kita tahu. Ini yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu. Itu ayat Allah dalam diri kita, tapi jarang orang mengkajinya. Termasuklah luar biasa dan luar biasa. Pernahkah kita berpikir tersebut, menganalisa? Maaf, beribu maaf, selalu saya sampaikan, cuma jangan diartikan negatif. Tengoklah kalau kita buang angin. Kalau orang buang angin, itu kadang-kadang kalau besar suaranya, memang heboh kedengarannya. Memang heboh orang. Kurangnya baunya itu percaya apa? Kurangnya. Tapi kalau tak bersuara, istilah orang Mandailing tidak politik. Bukan takut, bisa minggat orang dibuat. Berarti zikir itu pun begitu juga. Sebenarnya ayat Allah untuk diri saya, tapi awak tak sampai, tidak ada sampai sana. Ada orang-orang tertentu yang memberikan Allah hidayah. Berarti zikir yang tak bersuara itu memang iya. Zikir yang tak bersuara itu yang hebat itu. Kalau zikir yang bersuara itu kadang-kadang salah-salah bisa lihat supaya dengar orang. Karena sebelah rumahnya nanti ujung di dalam. Ini hebatnya saudara hati. Tarik dia, Allah, 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 astagfirullah, merinding saya. Ya. Minum kita dulu supaya jangan sekedar sekali. Ya. Karena masih panjang perjalanan kita ini. Nanti bakal mau kita kaji. Sebelum ada Allah itu apa namanya? Allah itu kan bukan Tuhan Pakku. Kalau sudah kajian yang tinggi, awas hati-hati anak-anak. Tapi namanya Tuhan. Sebelum ada nama Tuhan itu Allah, innani Allah. Kan itu suatu Tuhan. Baru dah tahu kita. Oh, Tuhan itu rupanya namanya Allah. Jadi yang diingat itu nanti ini zikir yang keempat. Zikir ruh namanya atau zikir rahasia. Arti zikir yang sebenarnya ingat, bukan baca. Tapi problemnya gimana ingatnya orang tak tahu. Contoh Ustaz Mufti Lubis. Itu bukan Ustaz, namanya Ustaz. Ya, namanya Ustaz. Ustaz Mufti Lubis itu namanya Ustaz itu. Jadi kalau ingat Ustazku, nggak usah lagi bilang-bilang Mufti Lubis, Ustaz Mufti, nggak usah. Udah kenal rangkap dah. Astagfirullah. Inilah nanti Bapak Ibu satu ketika nanti kita ajarkan supaya mampu mempergunakan kun fayakun Allah. Ya, supaya mampu menggunakan. Yang gak dapat jodoh pasti dapat jodoh. Pasti. Ya. Yang melarang itu insya Allah pasti akan hidupnya bagus. Cuma gak kelewat kaya. Nah kelewat kaya pun rusak juga awal nanti umur nikmat. Saya makanya selalu berdoa kalau saya kelewat kaya. Ya Allah jangan jadikan saya Allah kelewat kaya. Cukup deposito 500M, mobil geger, rumah di mana-mana, udah. Bisa kelewat kaya sekarang. Nah, zikir yang keempat Bapak Ibu, zikir ruh namanya atau zikir rahasia. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Nanti 4 macam zikir ini satu paket. Karena kita menuju membuka ada. Kalau enggak nanti payah Pak, nanti buka hidayah sendiri payah. Karena orang belajar tasawuf kalau kan kebuka hidayah, apapun kita bilang nggak ngerti, apa kan Ustaz nggak ngerti ya. Mana penting rasa, dia kan orang biasa kaji pahala, kaji
kita ini bukan kaji kaleng-kaleng, kaji yang mahal, saudara hadirin. Saya itu jam 4 subuh ngambilnya, bukan gampang. Ya. Jadi zikir ruhu atau zikir yang akad atau zikir yang paling tinggi tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau ada hurufnya berarti belum laisa kamitslihi. Belum serupa dengan apa. Kalau ada hurufnya berarti serupa. Ya. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Baca syahadat satu nafas, maka disebut syahadat tunggal. Asyhadu an la, makomkan di pusat sampai tersebut kening. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah satu nafas, lepaskan ke aras. Jadi asyhadu an la ilaha illallah pakai hu satu nafas. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maksudnya mata dipejamkan, tengok ke bawah, tarik ke atas, lihatlah tersebut ke atas. Jadi maksudnya kita syahadat itu berpaku, maka dibuat seperti ini. Ini mengesahkan Allah. Cuman masih ada orang kaji fikih, ada yang digoyang-goyang, sekali ada Allah, sekali goyang sekali Allah Muhammad, ada begitu. Gak usah salahkan biar aja, karena masih situ kelasnya. Ada yang buta-buta, kita lagi ada waktu turun ke bumi, belum ada lampu, apalagi listrik. Jadi terpancarlah, nampaklah semua. Nabi ada. Sekarang udah ada lampu, apa lagi? Ayah gak ganti saya, goyang-goyang terus. Goyang terus, apa? Ya. Ini semua tersebut karena belum sampai ke dia. Ini tak boleh goyang-goyang. Sengaja mampu 2-3 kali lebih batal. Makanya kita syahadat itu iktikadnya harus betul, prakteknya betul, mengesahkan. Begitu juga melakukannya, baru sempurna syahadat kok. Orang iblis pun bisa syahadat kok. Kan iblis pun hebat syahadat. Belum layak sudah nanti kita bahas sana. Belum ada manusia dia udah tahu Tuhan loh, bukan tahu. Malah kenalan dia Tuhan daripada Allah. Maka kalau dibacakan orang kesurupan itu ayat kursi, diketawai dan kita diketawai. Kenapa? Baca setan itu ayat mega, terentang awak saudara. Terentang kita. Di cara yang tersebut, asyhadu an la dari pusat illallahu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Matanya tersebut ke atas, pejamkan, diam. Diam. Ya. Jangan ada diingat apa-apa. Diri kita ini pun tidak diingat lagi, dipanakan. Fana'ul fana, fana di atas fana. Apa yang diucapkan Pak Ustaz? Cuman kebesarannya aja. Itu pun di dalam hati, nggak diucapkan dengan lidah. Pertama dalam hati, sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah. Nah itu nanti buat. Diam. Buat 100 kali, tapi nggak bergerak ininya, jangan bergerak. Jangan bergerak, bakal pakai lidahnya, jangan bergerak. Itu toh yang dibaca. Ini cuma kajian ini baru nyampe, belum saya pikir sudah 15 tahun lebih saya mengajar, baru saya sampaikan tadi ini. Kita baru berapa tahun ini? Termasuk hebat. Jadi pada saat kita bersyahadat itu Pak Bu, iktikad kita itu satu semuanya. Ya, satu semuanya. Makanya diiktikadkan oleh hati, maksudnya benar tauhid kita, dipraktekkan tersebut dalam waktu cukup benar akidah kita ini. Tak boleh goyang-goyang. Satu itu dia tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asal nafas. Syahadat seperti ini Pak Bu yang bisa mengusir setan. Nanti kita bahas di sana sebelum kita sholat, bukan dibaca kursi kita, kan sering jadi ustaz. Kula subin palang, kula subin nas, segala macam disuruh, bahkan
menjilat setan itu. Sebaik setiap kau baca, datang meneh setan itu. Kalau tadi saat setan datang dia 2, 3. Situ kita sholat, Allahu Akbar. Di WA kawan itu tersebut ke dalam. Kan setan luar iblis namanya, setan dalam namanya korin. Di WA kawan itu diingatkan dalam waktu selawat. Nah, Pak monyet-monyet dan sebagainya. Diingatkannya kepada sekali. Nah, bahasa kuda-kudanya. Hakikatnya, sholatnya, beri rumah kepada kita dalam tasawuf. Hakikatnya, dia tersebut menyembah monyet, menyembah kuda. Astagfirullahaladzim. Inilah pawailun itu. Kalau orang pikir pawailun itu waktunya. Kalau orang tasawuf, kondisinya. Sholat itu bagus rajin tepat waktu, tapi lebih bagus lagi tepat waktu tepat Allah. Itu yang mau kita cari supaya nanti bisa jadi sholat dari pun sholat berkekalan. Enggak di waktu sholat dia dikira sholat, apalagi di waktu sholat. Yang sebaliknya di waktu sholat pun belum dikira sholat, apalagi kalau sholat. Nanti kita jauh berapa puluh 70 diperiksa yang jadi ibadah 70 cuma 20 tahun. Apakah rupiah? Tekor saudara. Ya kan sampai 70. Tengoklah 60 aja pun sekarang. Segala macam gula sudah datang. Gula aren, gula tebu, gula pasir, banyak macam. Ya? Asam urat, segala macam asam urat. Asam urat, asam belimbing, asam suntik, asam bukan lagi dalam tanggal 30. Inilah hidup ini. Jadi yang kita baca di dalam 100 kali prakteknya. Makanya jangan heran kalau ada orang duduk, orang-orang tertentu, mulutnya nggak bukan kami, tapi kita pikir ngantuk. Bukan ngantuk. Dia zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena zikir itu tidak berwaktu. Kalau istilah bahasa Al-Quran, pagi, sore, siang, malam, tidak ada waktu. Harus ingat Allah. Kenapa? Mati tidak tahu kapan datang. Siap tidak siap, harus siap. Maka harus kita persiapkan diri kita. Ya. Jadi asyhadu an la, tidak berbunyi kita sendiri. Asyhadu an la, untuk memulai. Illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maksud kita sendiri yang ngomong ini. Nggak dengar gitu ya. Nah, dipraktekkan pula, dibukanya pula mulutnya, bukan maksudnya. Dia mulai tersebut. Pangkal lidahnya bukan berbunyi, cuma hatinya bunyi. Ucapkanlah 100 kali untuk tahap awal. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah. Ini zikir orang-orang yang paling tinggi berarti. Ya. Di hari ini baru kita ajarkan ini saudara akhirnya. Ya, tengok balik yang baru-baru. Ya. Nah, kita praktekkanlah saudara akhirnya. Supaya nanti bagus, karena waktu kita terbatas ya. Jadi supaya nanti satu paket ini setiap duduk praktekkan, satu paket ini setiap duduk praktekkan. Apalagi kita praktekkan waktu tengah malam, subhanallah. Ya. Nah, ini nanti enak itu. Jadi kalau nanti harus tahajud 2 rakaat 4 rakaat, nah baru dah. Tapi harus pakai adab, silsilah. Dulu pertama sama kita ngaji, saya kasih tahu. Siap kita sudah tahajud, misalnya baca istighfar 37 kali, baru Fatihah yang 7, baru qul huwallahu ahad an-nas. Karena Fatihah dibaca qul huwallahu ahad an-nas, hakikatnya sama dengan Quran. Jadi tiap hari kita tetap dapat pahala hatam Quran. Nah, baru mulai berzikir. Nah, zikir yang pakai apa tuh buat lah saudara. Kan sudah pernah saya sampaikan, Fatihah tunggal harus. Baru sahabat yang 4, malaikat yang 4. Itu malaikat tumpah untuk menghubung kita silaturahmi. Baca surat Nabi Ar-Rahman ayat 11 yang pertama itu. Ya. Surah Ar-Rahman ayat 11 itu ayat pertama yang tersebut. Itu Allah menyampaikan manusia ini senantiasa dijaga oleh malaikat-malaikat Allah berganti-gantian. Jadi supaya kau pengawasan malaikat itu ada hubungan silaturahminya, bagus batinnya, itu dihadiahkan Fatihah, ini ada tasawuf. Nanti kalau kita mau bikin hajat supaya jangan turun hujan, kita
daripada menyoman kawan itu kan. Ya, ini rahasia. Nah ini orang Cina tahu dia ajaran Islam itu dipraktekannya, awal Islam tidak mau belajarnya, akibatnya susah hidupnya. Orang Cina sekarang kaya-kaya, dulu ya kere, maka disebut tidak kebun sayur. Kita semua sholatnya ada, dia cuma 2 kali sholat, pagi sama sore. Pagi sholat sembahyang minta rezeki, sore syukur nikmatnya. Modalnya cuma 3 menit lidi, yang pernah saya sampaikan. Bacaannya cuma gampang, ya sesudah agama adalah amin tabang, amin tabang, amin tabang. Yang boleh tanya, wangus yang lemai. Kalau istilah kita, luruskan syak, rapatkan barisan. Istilah kita, sudah dia berdoa sembahyang kepada Tuhannya dewanya, baru di konteksnya. Kalau kita diutus Allah, malaikat Mikail bagi rezeki. Kalau orang itu ini wajib, ini betul. Ada di Islam itu dipraktekannya. Setelah kita terus